Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darin amin. Mata a'tuka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka kahrahu fahuwa bikulli dhalika muta'arifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Mata a'toka, kapan-kapan Allah memberikan engkau ashhadaka birrahu, itu Allah menyaksikan kepada engkau akan baiknya Allah. Wa mata mana'aka, kapan-kapan Allah mencegah engkau ashhadaka, itu Allah menyaksikan engkau qahrahu, akan sifat memaksanya, menundukkannya. Fa huwa bikulli dzalika, maka dia Allah pada setiap demikian itu muta'arifun ilaika, memperkenalkan diri kepada engkau, wa muqbilun, dan menghadap biwujudi lutfihi alaika, dengan ada kelembutannya kepada engkau. Mata a'toka, kapan-kapan Allah memberikan engkau ayyuhal arifu, wahai orang yang ma'rifat, al-mutayaqizu, orang yang sadar, ashhadaka birrahu, Allah menyaksikan engkau akan baiknya. Ya, Allah memperlihatkan engkau kepada engkau akan baiknya Allah. Kita dikasih motor, dikasih mobil, kasih duit, badan sehat, punya rumah dan sebagainya. Kadang kita yang kurang bersyukur, apaan ya, masih apaan, nggak kehitung pemberian Allah kepada kita. Ya, ashhadaka birrahu, itu kalau kita diberi, itu berarti apa? Allah perlihatkan kepada engkau akan sifat baiknya, ai sifati birri, sifat-sifat baiknya Allah, minal judi, daripada murah hati. Dikasih orang, kalau yang suka sedekah itu namanya jud, sifat murah hati. Wal karam, dan sifat mulia. Wal ihsan, sifat berbuat baik. Orang yang suka bagi kita itu berarti dia ya orang yang baik ya. Wal lutfi, sifat lembutnya. Wal atfi, belas kasihnya. Wa ghairi zalika, dan lain demikian. Jadi kalau kita sedang diberi sesuatu yang enak, senang, demen, Allah sedang kasih lihat sifat baiknya Allah kepada kita, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapati nikmat ataupun bukan. Walaupun terasa kita nggak dikasih nikmat, sesungguhnya itu nikmat. Orang
lagi kerja duitnya banyak, pas udah pensiun duitnya enggak, ya dikit, enggak cukup lah. Sesungguhnya Allah lagi kasih nikmat juga itu. Masa udah tua masih mau kerja aja, masih mau cari dunia aja, gantian sekarang cari fokus akhirat. Berarti apa? Allah sedang kondisiin kita untuk akhirat. Kemarin dunia terus, sekarang akhirat. Tapi saya yakin insya Allah kita nih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika kita udah umur-umur itu, saya yakin insya Allah kita rindu dengan akhirat melulu. Udahlah yang dunia udah, sekarang mau akhirat aja. Saya yakin begitu ya, umumnya orang insya Allah. Ya, kayak zaman sekarang orang demen kritik, tapi saya yakin nanti satu saat dia akan bosan dengan kritik. Nah, capek ya, biarin aja nanti mau gimana kira. Sekarang kan kita lihat di YouTube banyak orang kritik ya. Sampai kiai dikritik macam-macam, kewaliannya enggak dipercaya. Saya yakin nanti satu saat dia akan bosan dengan itu. Dia akan merasa malu sendiri. Wa mata mana'aka, kapan-kapan Allah mencegah engkau, Allah enggak beri kita, orang-orang diberi, kita enggak diberi. As'adaka qarahu, Allah persaksikan, Allah perlihatkan kepada engkau akan sifat kuasanya Allah, menundukkannya Allah. Artinya apa? Kita enggak diberi, ini adalah kuasa Allah. Kita enggak diberi, kita enggak dibagi, itu kuasa Allah. Orang dibagi, kita kagak. Ay sifatihil qahriyata, artinya sifat-sifatnya yang bangsa menundukkan. Ailati taqtadil qahra, artinya yang melazimkan akan menundukkan. Wal ghalabata, dan yang mengalahkan. Minal jabariyati wal kibriyai wal izzati wal istighnai, daripada sifat jabariyah ya, memaksa ya, wal kibriya sombong, wal izzati, dan keagungan, wal istighna, dan kekayaan. Ini sifat-sifat qahar semua ya. Fa huwa fi kulli dzalika, maka Allah pada setiap demikian itu, ay fi kiltal halataini, pada dua keadaan itu ya, dua keadaan itu memberi dan mencegah, muta'arrifun ilaika, memperkenalkan diri kepada engkau. Jadi sesungguhnya Allah lagi perkenalkan diri kepada kita. Artinya apa? Allah kepengen kita ini sadar yang melakukan itu semua adalah Allah. Ya, orang ada yang sadar ketika kaya baru sadar, ketika miskin baru sadar. Mana banyak kan yang sadar? Miskin baru sadar. Orang kaya banyak lupa. Udah pinter baru sadar, miskin, bodoh apa? Ya, udah pinter baru tawadu. Ada yang begitu orang. Masih bodoh tawadu, mana banyak kan? Bodoh. Kadang begitu. Tapi kebanyakan orang masih bodoh tawadu. Udah pinter telak pinggang deh.
Jadi kita sama ilmu mesti hati-hati. Kalau begitu nggak usah cari ilmu, salah lagi kita. Cari ilmu biar banyak, tapi jangan sampai kita tertipu. Karena apa? Iblis selalu menggoda kita. Iya. Man izdada ilman walam yazdad ya hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Itu kan orang yang tambah ilmu. Siapa yang bertambah ilmunya, siapa yang bertambah petunjuknya, ya, siapa yang bertambah ilmu tapi nggak bertambah petunjuk, ya, siapa yang bertambah ilmu tapi nggak bertambah petunjuk, maka dia tidak bertambah kepada Allah illa bu'dan, kecuali bertambah jauh. Mati ilmu dong. Jadi hati-hati juga tuh, punya ilmu hati-hati juga. Man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi. Manusia yang paling keras azabnya, siksaannya pada hari kiamat adalah alimun, orang alim, lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, yang Allah tidak manfaatkan orang itu dengan ilmunya. Jadi hati-hati juga jadi orang alim gitu ya. Jangan sampai kejeblos juga. Ya, makanya Imam Ghazali bilang apa? Ulama ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Beliau juga pernah mengatakan di sini, ya apa? La antashaba aliman la yardu an nafsihi khairun min antashaba jahilan, ya. La antashaba jahilan la yardu an nafsi khairun min antashaba aliman yardu an nafsi. Fa ayu ilmin li alimin yardu an nafsi wa ayu jahlin li jahilin la yardu an nafsi. Ini kan hebat banget nih, sentilan buat orang yang berilmu. La antashaba, sungguh engkau berteman jahilan kepada orang jahil, la yardu an nafsi, yang enggak ridho sama nafsunya, khairun, itu lebih baik, min antashaba, daripada engkau berteman aliman kepada orang alim, yardu an nafsi, yang ridho sama nafsunya. Kalau begitu kita berteman sama yang bodoh aja. Bukan begitu maksudnya. Yang lebih baik lagi pinter, ya, enggak nurutin nafsu. Jadi pokoknya itu enggak nurutin nafsu. Yang bagus lagi pinter, enggak nurutin nafsu. Apalagi udah bodoh nurutin nafsu, jelekan lagi. Fa'ayu ilmin li alimin, kata beliau lanjutnya, maka ilmu apaan bagi orang alim? Fa'ayu ilmin li alimin yardu an nafsi, ilmu apaan bagi orang alim itu? Yardo an nafsi, yang dia ridho sama nafsunya. Ilmu apaan tuh? Bahasa kita begitu. Ilmu apa yang lu punya? Ilmu-ilmuwan gitu. Bikin bertambah ilmu bukan bikin dekat sama Tuhan. Bikin bertambah ilmu bukan makin tunduk. Bikin bertambah ilmu bukan makin tawadu. Ente bikin bertambah ilmu makin sombong aja. Ilmu apanya ente punya? Begitu.
fa ayyu ja'lin li ja'ilin la yardu an nafsi. Bodoh apaan bagi orang yang bodoh itu? La yardu an nafsi, yang dia enggak ridho sama nafsunya. Bodoh apaan tuh? Berarti pinter itu orang. Pinter sama apa? Pinter mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad, beliau pernah ditanya sama muridnya, kenapa mundar-mandir ke rumah Bishr al-Hafi, padahal Bishr al-Hafi itu orangnya begini. Tadinya kan begini Bishr al-Hafi. Jadi dikritik sama muridnya, engkau kan ahli ilmu wahai Imam Ahmad, ahli fikih, ahli hadis, kenapa mundar-mandir kepada Bishr al-Hafi? Apa kata beliau? Memang sekiranya beliau mengatakan, aku memang ahli ilmu, aku ahli fikih, tapi kalau untuk kenal Allah, dia lebih kenal daripada saya. Masya Allah. Lebih kenalan dia daripada saya untuk Allah, mengenal Allah. Masya Allah. Jadi orang terkenal belum tentu lebih hebat daripada orang yang tidak terkenal. Imam Ahmad udah terkenal waktu itu, Bishr al-Hafi belum terkenal, lama-lama baru terkenal. Ya, jadi orang terkenal banyak pengikutnya belum tentu lebih terkenal daripada orang yang sedikit pengikutnya. Kalau kebalikan kita, ya paham kita enggak, yang hebat, yang terkenal yang muridnya banyak itu, yang bererot. Ada ulama kalau ngajar itu tiga muridnya. Satu saat beliau kelupaan. Jadi biasanya kalau udah lebih dari 3 bangun, tinggalin. Yang ngaji maunya nggak mau lebih dari 3 orang. Satu saat kelupaan, udah banyak aja, Masya Allah, kaget, langsung bangun. Kalau kita pengennya banyak. Dan kalau ada orang dikit, cemen. Yang bagus banyak. Bertentangan sama orang-orang besar. Ya. Fa'wa, maka dia Allah fi kulli dzalika, pada setiap demikian itu, ay fi kiltal halataini, pada dua keadaan itu, memberi dan tidak memberi, muta'arifun ilaika, memperkenalkan diri kepada engkau, ay mukbilun alaika, menghadap atas engkau, wa muridun minka, menghendaki kepada engkau, anta'rifahu, agar engkau kenal kepadanya. Jadi Allah pengen kita kenal, baik Allah beri maupun Allah enggak beri. Fa innal wahida, karena sesungguhnya seseorang, minna, di antara kita, idza arada, apabila dia ingin, ayya'rifahu ghairuhu, dia ingin orang lain kenal dia, fa imma ayyun'ima alaihi, ada kalanya dia memberikan nikmat kepadanya, wa imma ayyu'aqibahu, ada kalanya dia siksa kepadanya. Orang kalau dikasih nikmat biasanya kenal, orang diperbuat jelek biasanya kenal jeleknya. Kita ditampar, kita ingat terus nggak sama orang itu, Pak? Kita ditampar sama orang dulu, kita ingat terus nggak kira-kira? Itu maksudnya.
dikenal. Fakullun minhuma, maka tiap-tiap dari keduanya sababun fi ma'rifati dzalikal ghairi lahu, itu adalah sebab pada mengenal orang lain kepadanya. Ya, bisa diberi nikmat, bisa disiksa, ditampar atau apa gitu ya. Wa muqbilun bi wujudil lutfi'i 'alaika, dan Allah menghadap dengan ada sifat kelembutannya atas engkau. Li'anna musya'adataka, karena bahwasanya menyaksikan engkau li sifati wa qari, bagi sifat baiknya Allah dan sifat menundukkannya Allah, lutfun azimun anhu subhanahu, itu adalah kelembutan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, wa nikmatun minhu alaika, dan nikmat dari Allah kepada engkau. Ya, jadi karena bahwa menyaksikan engkau, Allah saksikan kepada engkau bagi sifat-sifat baiknya. Jadi Allah perlihatkan tuh sifat baiknya Allah kepada kita. Itu adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Fayam bagi, maka siyokinya laka bagi engkau antaskurahu alaiha, engkau bersyukur, berterima kasih atas nikmat itu. Harusnya begitu. Dikasih duit banyak, maka bersyukur. Ya, dikasih badan sehat, bersyukur. Dikasih apa, pendidikan, macam-macam dah, banyak banget nikmat Allah. Nah, harusnya bersyukur. Karena saking baiknya Allah, jadi nggak kerasa sama kita, jadi lupa gitu. Sampai-sampai kita bilang itu bukan nikmat, padahal nikmat. Angkat tangan begini nikmat loh, nikmat luar biasa. Banyak nggak orang nggak bisa angkat tangan begini? Banyak. Barusan tadi saya dengar berita, ada orang tua santri yang stroke. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, amin ya Allah. Dia minta doa sama saya, masya Allah. Sedih banget saya. Langsung saya berdoa, Fatihah, doa, angkat tangan. Sedih, kasihan ya, masya Allah. Tapi itulah keputusan Allah. Sehat, sakit kan semua dari Allah. Artinya kita bisa begini, ini Allah yang kasih. Kita bisa angkat tangan kita, Allah semua. Kita nggak bisa mensehatkan kita, ya, memanjangkan umur kita, kecuali Allah. Ikhtiar, usaha, iya, urut, bekam, olahraga, itu sebab. Jangan kamu bilang, gue sih olahraga tenang aja. Berapa banyak orang habis olahraga langsung lewat. Oh, gue mau minum gue banyak, sehat. Berapa banyak orang ngaku minum banyak, nggak lama mati. Bukan berarti udah minumnya dikit aja, bukan begitu. Udah nggak usah olahraga, bukan begitu. Itu boleh-boleh aja, tapi ingat, hakikatnya semuanya adalah Allah. Jangan lupa Allah. Iya. Ada orang begitu ngomong, ketemu sama saya, Ustaz, ya Allah, masya Allah, badannya besar, tanpa baju dia, telanjang dada.
Banyak minum Ustaz, banyak minum, sehat kayak saya nih ntar. Oh iya. Insya Allah. Banyak minum dah, sehat ntar. 3 bulan kurang lebih lah. Terdengar berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Itu jelas banget itu. Saya terakhir ketemu dia itu ngomong begitu. Banyakin minum. Kalau hemat saya bukan banyakin minum ya, minumlah secukupnya. Iya, minumlah secukupnya. Badannya besar ya minumnya biar banyak kan dikit. Badannya kecil ya sesuai dengan badannya. Kalau saya begitu, bener apa kagak tuh? Bener itu ya? Iya Pak, kalau kita gini ngaduk tukang sindang ya, tukang bangunan ngaduk, pasirnya banyak, semennya banyak, airnya banyak dikit, banyak, semennya dikit, pasirnya dikit, airnya banyak nggak? Dikit, sesuaikan. Ini saya bukan dari dokter, pikiran saya sendiri aja. Kata Ustaz Zarkasi bener. Makanya saya nggak pernah menerima itu ngomongan begitu. Jadi hemat saya sesuaikan. Jadi bergantung kepada diri kita. Wal hasil kesimpulannya, al-matlubu yang dituntut minal ibadi daripada hamba ayya'rifu maulahum, mereka mengenal Tuhan mereka, bima huwa alaihi minas sifatil aliyati wal asmail husna, ya, dengan sesuatu yang dia itu ada atasnya daripada sifat-sifat yang tinggi dan nama-nama yang bagus. Ya, mereka kenal sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat-sifat dan namanya yang baik. Wala sabila lahum ila ma'rifati illa bita'arrufi lahum, dan tidak ada jalan bagi mereka untuk kepada mengenalnya kecuali dengan memperkenalkannya Allah kepada mereka. Jadi semuanya Allah. Wa ta'arrufu lahum innama yakunu bima yunziluhu bihim minan nawazili wa yuriduhu alaihim minal ahkami. Wa ta'arrufuhu, dan ini memperkenalkannya Allah lahum kepada mereka, inama hanya saja yakunu ada, ya ada kalanya, imma yakunu ada kalanya ada, bima dengan sesuatu yunzilu Allah menurunkan kepadanya, bihim kepada mereka, minan nawazili dari berbagai umpama apa, celaka, ya, bencana, ya, bahaya. Ini berapa banyak orang ketika diturunkan bencana sama dia baru dia nyebut Allah, ya Allah maafkan saya, gitu ya. Baru istighfar, astagfirullahaladzim. Kelelep rumahnya, ya Allah. Tadinya nggak pernah teriak ya Allah, nggak pernah begitu. Pas kelelep rumahnya baru ya Allah, ya Allah. Jadi Allah kepengen kalau dia teriak Allah. Pengen kenal Allah. Allah pengen dia kenal sama Allah. Kita jangan sampai digituin dulu baru teriak Allah. Ya, jangan sampai lagi enak-enak kita ingat sama Allah. Wa yuriduhu alaihim, dan Allah datangkan kepadanya, ya Allah datangkan akan dia kepada mereka, minal ahkami daripada berbagai hukum-hukum. Sawa'un kanal hukmu muwafiqan li tab'ihim, sama saja adalah ya hukumnya itu sesuai kepada tabiat mereka. Nah, enak nih, apa tuh hukumnya, ketetapannya, wa huwal i'ta'u, yaitu memberikan. Nah ini sesuai sama kita. Au mukhalifan lahu, atau ya bertentangan kepadanya, kepada tabiatnya, wawal man'u, yaitu tidak diberikan. Semuanya dari Allah.
Faman kana arifan bi rabbi, maka siapa saja yang sudah kenal kepada Tuhannya, walam yastafriqhu hazu nafsihi, lam yufarriq bainal ata'i wal man'i. Ya, maka siapa saja yang sudah kenal ya, dengan Tuhannya, namun bagian nafsunya tidak dapat membedakannya, lam yufarriq, maka dia tidak dapat membedakan bainal ata' wal man'i, di antara memberi dan mencegah. Jadi kita biar cermat ya, perhatiin setiap kejadian, biar kita paham ini dari Allah, mesti bagaimana mengambil sikap. Ketika dibagi duit banyak, mesti bagaimana. Ketika lagi susah, mesti bagaimana sikap yang baik. Emang kalau lagi duit banyak enak ya, pun kadang lupa itu. Enak memang, tapi kadang lupa. Nafsu lebih banyak di situ. Duit sedikit, kata nafsu kita nggak enak, tapi di situ justru di situ yang kadang lebih baik buat kita. Iya kan? Kalau duit banyak lagu-lagunya kan. Duitnya sedikit nggak banyak lagu-lagunya. Duit dikit mau kemanain? Duit banyak ke puncak ini. Jadi pilihan Allah yang terbaik. Li'anna kullan minhuma lahu tariqun tusiluhu ila ma'rifatihi, ila ma'rifati sifatil birniyati. Karena bahwa tiap-tiap daripada keduanya baginya itu ada jalan yang dapat menyampaikan dia kepada mengenal segala sifat-sifatnya yang baik, minal judi, daripada murah hati, wanawi dan seumpamanya, wal qahriyati, dan sifat memaksa, menundukkan, wa azza, dan ini min jumlati fathi babil fahmi fil man'i kama, dan ini termasuk daripada sejumlah ya membukakan pintu paham pada ya tidak diberi ya, biar kita paham, enggak dikasih, belum juga dikasih. Berarti apa? Biar kita lebih banyak zikirnya, lebih banyak teriaknya, lebih banyak minta tolongnya sama Allah. Kalau udah dikasih kan berhenti. Iya, udah dikasih berhenti. Kama marra wallahu a'lam bishawab.